生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 326. Nubuat I. Tepat ketika Long Haon sangat merenungkan, perubahan muncul di medan perang di bawah. Benar-benar ditekan oleh binatang ajaib, kekuatan 9 setan tiba-tiba melemah, dan binatang ajaib yang menyerang mereka tiba-tiba ditarik kembali. Ada alasan sederhana untuk penurunan tiba-tiba dalam kekuatan serangan mereka. Ah Bao tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda mundur, menempatkan dirinya di tengah-tengah sekutunya. Tubuhnya ditutupi oleh kilatan oranye, dan sepertinya iblis itu, yang telah terluka oleh pasukan pemburu iblis kelas 21, memberitahunya sesuatu pada saat yang sama. Ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, tetapi mantra oranye itu tampak tidak setenang sebelumnya. Hati-hati, mereka kemungkinan besar sedang mempersiapkan sesuatu. Long Haon memberitahu Ye Xiaolei di dekatnya dengan suara rendah. Ya. Ye Xiaolei memberikan jawaban yang tenang, tetapi ekspresinya segera menjadi sangat serius. Meskipun belum ada yang terjadi, dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dari jarak seperti itu, Long Haon samar-samar bisa merasakan bahwa energi di sekitar Ah Bao terasa seperti seseorang yang akan menggunakan mantra terlarang. Mantra iblis oranye itu sepertinya menolak pengaktifannya, seolah ingin membalikan situasi di medan perang. Tetapi pada saat itu, tanda-tanda perselisihan tampaknya muncul di antara kedua iblis itu. Ini tidak normal. Jika Ah Bao adalah pangeran dari naga iblis, apakah kata-katanya akan benar-benar terbantahkan? Kecuali kalau... Hati-hati, mereka mungkin mencoba untuk melanggar batasan surga ilusi. Long Haon berkata dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat itu, penyihir iblis itu akhirnya dibujuk oleh Ah Bao, mengembalikan perhatiannya kembali ke pertempuran. Sekarang, cahaya oranye dilepaskan dari tubuh mereka. Warna oranye itu tidak terlalu intens, tapi cukup kuat untuk memberikan perasaan aneh. Nafas kehidupan seakan membeku karena terganggu oleh kemunculan warna jingga itu. Lebih mencengangkan, pancaran ini tampak seperti kekuatannya tidak melebihi 10.000 unit energi spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik Long Haon dan Ye Xiaolei tampak bingung. Mereka pernah merasakan tekanan dari pancaran cahaya oranye ini sebelumnya, tapi bagaimana bisa itu tetap berada dalam lingkup batasan? Zhang Fangfang tiba-tiba berkata, "Setan bintang." Orang itu mungkin adalah iblis bintang. Hati-hati, dia menggunakan teknik nubuat hebat. Mendengar kata-kata Great Prophecy, perubahan besar segera muncul di wajah Long Haon. Teknik nubuat hebat adalah sihir kuat khusus untuk klan bintang, yang hanya dapat digunakan oleh garis keturunan langsung Dewa Setan Bintang. Itu datang dengan kompensasi yang sangat tinggi sehingga bahkan Dewa Setan Bintang sendiri harus membayar dengan sebagian dari esensi hidupnya untuk menggunakannya. Tetapi tanpa dukungan dari pilar Dewa Iblis, menggunakan teknik ramalan besar akan membuat pengguna kehilangan nyawanya. Teknik nubuat hebat tidak benar-benar termasuk dalam kategori sihir, tetapi juga tidak bisa dinilai sebaliknya. Itu malah bisa disebut teknik yang saleh. Apakah penggunaan teknik ini memungkinkan dia untuk menghindari melanggar aturan tempat ini? Tepat pada saat itu, Ye Xiaolei tiba-tiba menggigil di sisi Long Haon. Segera setelah itu, pancaran warna-warni darinya menjadi lebih kuat, dan nafas kehidupan yang kejam terpancar darinya, menyebar ke segala arah. Pada saat itu, kelompok Long Haon yang terdiri dari 8 orang menyadari dengan keheranan bahwa energi spiritual mereka sendiri langsung diperkuat. Ini bukan pemulihan energi spiritual yang sederhana, tetapi energi spiritual mereka meningkat dengan cara yang sama seperti saat mereka berkultivasi. Long Haon, Cair dan Zhang Fangfang lebih baik, dan mereka bertiga dengan kejutan yang menyenangkan merasakan peningkatan kekuatan mereka sendiri dengan kecepatan 10 unit energi spiritual per detik. Dalam beberapa detik, energi spiritual mereka telah meningkat ratusan unit.
Tetapi 5 lainnya merasa sangat berbeda. Lin Xin, Wang Yuanyuan, Sima Xian, Han Yu dan Chen Ying'er saat ini berada di puncak langkah kelima, dan peningkatan energi spiritual yang tiba-tiba ini membuat mereka merasa bahwa hambatan yang selama ini membatasi mereka sedang terguncang. Sebagai orang yang cerdas, bagaimana mungkin mereka tidak menangkap kesempatan seperti itu? Segera mengerahkan energi spiritual mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Napas kehidupan yang dilepaskan dari Ye Xiaolei tidak hanya kuat, tetapi juga lembut, dan dengan mudah diterima oleh keberadaan atribut yang berbeda dari kematian dan kegelapan. Menyerap nafas kehidupan yang begitu besar sama dengan menyerap ramuan, menyebabkan ledakan kekuatan instan. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik seperti Ah Bao, menolak ini akan memakan waktu dan usaha. Tanpa ragu, Ye Xiaolei mulai habis-habisan setelah merasakan krisis. Namun, di sisi lain, cahaya oranye itu juga tampak semakin intens, dan di langit, sebuah pola berbentuk bintang oranye besar muncul, membawa kilau bintang yang intens dan kuat. Setiap kali berkilauan di langit, wajah Ye Xiaolei akan terlihat agak pucat. Long Haon, teknik Great Prophecy ini menyegel saya. Segel akan bertahan selama 1 jam. Lindungi aku, hanya untuk jam ini. Ketika saya membuangnya lagi, mereka semua akan mati. Suara Ye Xiaolei yang lemah dan kekanak-kanakan dipenuhi dengan kemarahan dan tekad, tetapi dia perlahan duduk dengan cara bersila, meletakkan telapak tangannya di dadanya dan menutup matanya. Pada saat itu, nafas kehidupan darinya meningkat beberapa kali lipat, berubah menjadi bentuk lingkaran cahaya hijau yang menyebar ke depan. Semacam suara erangan keluar dari Lin Xin, Wang Yuanyuan, Sima Xian, Chen Ying'er dan Han Yu, dan sepasang sayap spiritual terbentang dari mereka berlima untuk pertama kalinya. Ini adalah saat yang penting dari terobosan mereka, pembukaan rongga spiritual mereka. Hadiah yang ditawarkan Ye Xiaolei kepada mereka sangat berharga, membantu mereka berlima untuk menerobos kemacetan langkah ke-6. Jika mereka berkultivasi secara normal, bahkan beberapa bulan lagi tidak akan cukup bagi mereka untuk mencapai ini. Namun, pada saat dia melepaskan cincin cahaya hijau, tubuh Ye Xiaolei dikelilingi oleh cahaya oranye, menyegelnya di dalam dan menghentikan semua aura agar tidak keluar. Teknik nubuat besar adalah teknik dewa yang sangat kuat, dengan kegunaan yang luar biasa dan beragam. Dengan biaya kompensasi yang begitu besar, bagaimana kekuatannya bisa hilang? Sederhananya, jika itu digunakan pada orang biasa, dan jika ramalan yang dipilih adalah kematian, itu hanya akan menyebabkan kematian seketika. Tapi Ye Xiaolei bukan orang biasa. Pada saat itu, bahkan teknik Great Prophecy yang digunakan padanya hanya bisa menyegelnya untuk sementara dan tidak lebih. Pada saat yang sama segel tertutup, ledakan keras tiba-tiba meletus pada iblis yang menggunakan teknik Great Prophecy, bergema di udara. Saat hujan darah berceceran di udara, lusinan binatang ajaib bergegas ke depan seperti panah. Ini adalah biaya besar yang datang dengan teknik Great Prophecy. Namun, mengandalkannya tidak diragukan lagi dapat mengubah seluruh situasi di medan perang. Seiring dengan kematiannya, 2 tungku spiritual yang lembut serta mahkota warisan berwarna oranye dibebaskan. Itu jelas merupakan tanda statusnya sebagai iblis bintang serta hasil panennya dari perjalanan ke surga ilusi. Wajah Ah Bao menjadi muram dan keras, tapi ini sama sekali bukan karena dia tergerak oleh kematian rekannya. Dengan bersumpah bahwa dia mendapatkan sekutu ini untuk menggunakan teknik nubuat hebat pada saat yang genting. Meskipun biaya yang mereka bayarkan cukup besar, jika mereka berhasil mendapatkan Ye Xiaolei yang berdiri di atas gunung, itu akan sangat berharga. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Dewa Iblis akan mengingini Ye Xiaolei. Setan-setan itu tidak menyia-nyiakan biaya apapun untuk menyerang jalur gunung kota selatan, juga mengabdikan banyak pada perdagangan ini dengan aliansi kuil. Bagi mereka untuk mengirim 10 setan untuk memasuki surga ilusi, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah Ye Xiaolei. Sisi aliansi kuil percaya diri mereka memiliki keuntungan dalam perdagangan ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiaolei sangat penting bagi para iblis, dan khususnya bagi Kaisar Dewa Iblis. Namun, rahasia ini hanya diketahui oleh Kaisar Dewa Iblis dan Ah Bao, yang memiliki hubungan ayah dan anak.
Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan binatang ajaib menjadi panik. Dipenuhi dengan murka, mereka memulai serangan gila pada iblis. Meskipun mereka mengandung tingkat kekuatan yang besar, setelah kehilangan koordinasi mereka, upaya mereka menjadi sia-sia. Cahaya ungu dilepaskan dari mata Ah Bao, menyelimuti 7 dari mereka dalam jangkauannya, dan semua kelompok segera dikelilingi oleh kabut hitam ungu. Namun, tidak peduli apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, mereka segera mencapai kondisi puncaknya, dan mulai melakukan pembantaian. Binatang ajaib yang bersentuhan dengan anggota tubuh kuat Ah Bao menjadi tak henti-hentinya tercabik-cabik, dan dari dadanya muncul pedang panjang hitam, yang tidak tergenggam di tangannya, tetapi secara otomatis meluncurkan serangan sambil melayang di udara. Dengan setiap serangan darinya, seekor binatang ajaib akan terbunuh. Kekuatan besar ini menjadi garda depan serangan mereka, hingga mencapai lereng bukit. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah anggota badan dan mayat binatang ajaib. Long Haon dan kelompoknya berdiri tak bergerak di puncak bukit. Zhang Fangfang menatap Long Haon dengan cemas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Long Haon saat ini memiliki wajah yang sangat serius, tetapi masih terlihat tidak bingung, tidak menunjukkan tanda-tanda akting. Medan perang di bawahnya benar-benar kacau, dan kelompok 8 setan mulai membuat terobosan, tapi Long Haon belum bisa bertindak. 5 dari mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan setelah terobosan mereka, setelah mendapatkan dorongan dari rongga spiritual dan sayap spiritual. Dan lebih jauh lagi, mengingat betapa paniknya situasi di bawah, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena penyegelan Ye Xiaolei, binatang ajaib itu benar-benar gila karena marah. Bergabung dengan jarak dekat bahkan bisa dianggap sebagai serangan musuh oleh mereka. Napas kehidupan yang dikeluarkan oleh Ye Xiaomo telah menyebabkan peningkatan yang baik pada jumlah total energi spiritual mereka, selain telah membantu Lin Xin dan 4 lainnya untuk menerobos ke langkah ke-6. Sekarang mereka harus mengembalikan hadiah ini. Dan lebih jauh lagi, bahkan jika bukan karena itu, Long Haon masih akan memprioritaskan perlindungan rekan-rekannya. Dia telah membuat persiapannya dengan baik, dan jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dia akan membawa Ye Xiaolei bersama mereka ke Menara Keabadian. Tentu saja, itu hanya pilihan terakhir. Kecuali jika mencapai titik tidak bisa kembali, dia sama sekali tidak akan melakukannya, karena alasan sederhana bahwa meskipun Menara Keabadian memiliki sifat suci, itu masih dipenuhi dengan energi kematian. Mustahil untuk memprediksi efek apa yang akan terjadi padanya. Chapter 327 Nubuat 2. Long Haon menoleh untuk melihat Zhang Fangfang, memberitahunya dengan nada serius, "Saudara Zhang, jika semuanya tidak berjalan dengan baik, aktifkan saja permata ilusi dan pergi. Kami memiliki cara kami sendiri untuk kembali." Zhang Fangfang mengangguk sebagai jawaban. Melihat Long Haon, dia mengerti bahwa kapten muda ini memiliki kartu di lengan bajunya, dan setidaknya memiliki rencana pelarian yang siap. Ini terkait dengan rahasia pihak lain sehingga dia secara alami tidak bertanya. Melihat medan perang di bawah, ekspresi Long Haon sangat parah. Bagaimanapun, binatang ajaib di surga ilusi memperoleh ledakan kekuatan dari dorongan Ye Xiaolei. Sekelompok dari mereka mencapai peringkat ke-8, yang kira-kira setara dengan kekuatan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Meskipun mereka kebanyakan bertindak berdasarkan naluri, ratusan binatang ajaib ini melawan sekelompok 8, mengelilingi mereka dan menyerang dengan ganas. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, pertempuran berlangsung sebagai pembantaian sepihak. Dari 8 iblis, Ah Bao berada di tengah dan gaya bertarungnya sederhana dan lurus. Serangan dari binatang ajaib sama sekali tidak berguna melawannya, dan dia tidak menghindarinya, hanya meluncurkan serangannya sendiri terhadap mereka. Semua binatang ajaib di depannya tidak akan bisa lepas dari nasib dicabik-cabik. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir sebagian besar serangan yang diarahkan padanya, memainkan peran yang setara dengan Long Haon di timnya. Di sisinya ada 2 iblis yang kokoh, mirip satu sama lain tetapi, mereka tidak memiliki penampilan manusia. Dari jauh, mereka tampak seperti naga bumi, tetapi dengan tubuh yang lebih kecil,
hanya mencapai ukuran 2,5 meter, dengan ekor panjang di belakang punggung mereka. Namun, perbedaan dalam membangun tidak berarti mereka lebih lemah dari naga bumi dalam kekuatan. Sebaliknya, metode pertempuran mereka yang murni ofensif sebenarnya tidak kalah dengan Ahbao. Lengan bawah mereka yang kokoh dan tanduk mereka yang membentuk sudut tumpul adalah senjata yang menghancurkan kehidupan, sementara sisik hitam mereka memberi mereka kekuatan pertahanan yang ekstrim. Sendirian, mereka bertiga menghentikan semua serangan yang diarahkan ke kelompok mereka. Di belakang kelompok 8 ada 3 pejuang jarak dekat lainnya, di antaranya Leng Xiao bertindak sebagai intinya. Di dua sisi Leng Xiao adalah iblis yang dikeluarkan dari variasi binatang ajaib. Yang pertama memiliki tubuh yang mengesankan, tampak seperti beruang raksasa. Dari tubuhnya, cahaya kuning tua terus-menerus dilepaskan. Pada setiap serangan dari binatang ajaib, dia akan dengan penuh semangat menginjak tanah, meluncurkan gelombang energi yang mengejutkan, menyebabkan area retakan yang luas muncul di tanah. Di sisi lain Leng Xiao adalah pembangkit tenaga listrik berbentuk singa dengan tubuh manusia, juga sangat tangguh dalam kekuatan. Yue dan penyihir wanita lainnya diposisikan di antara dua subkelompok ini, melepaskan sihir mereka dari sana. Meskipun inti dari seluruh tim adalah Ahbao, konduktornya adalah Yue. Tongkat di tangannya ditukar dengan yang ungu tua, dan gelombang sihir yang intens menyebar terus-menerus darinya, memberikan dorongan sihir kepada iblis lain sambil menyembuhkan mereka. Wanita iblis lainnya di sisinya berpakaian merah, terlihat sama seperti manusia, dengan pengecualian bahwa emosinya jauh lebih berapi-api. Sosoknya cukup bagus, terutama dadanya yang seperti semangka, dikombinasikan dengan pinggang ramping dan pantatnya yang naik. Angka ini mencapai tingkat yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia. Di tangannya ada dua tongkat berbentuk karang, bergetar di udara dan cahaya merah tua terus-menerus ditembakkan darinya. Semua binatang ajaib yang menjadi korban serangannya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat besar, dan yang dia gunakan hanyalah serangan satu sasaran, tidak ada serangan skala besar yang diluncurkan olehnya. Tingkat koordinasi yang dicapai ke-8 orang ini pasti tidak bisa disebut sempurna, dan jelas, belum lama mereka membentuk tim. Namun, di bawah pimpinan Yue, mereka tidak memiliki celah. Tetapi bahkan jika ada, dominasi kekuatan mereka yang luar biasa akan cukup untuk menebusnya. Setelah pengamatan singkat ini, Long Haon menemukan rahasia mereka. Faktanya, dengan pengecualian Yue dan gadis berambut merah berpakaian merah yang identitasnya tidak jelas, iblis-iblis lain pasti mencapai tingkat energi spiritual eksternal yang fenomenal, mengurangi semua binatang ajaib ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan dari binatang ajaib secara bertahap menjadi semakin kacau. Benjolan serangan panik ini kehilangan semua disiplin, dan tanpa otak untuk memimpin pasukan, mereka akhirnya hanya didorong oleh 8 iblis ini. Tidak peduli seberapa mengamuk serangan mereka masih tidak dapat menghentikan kemajuan kelompok iblis. Long Haon berdiri di puncak gunung, masih tidak bergerak, hanya sesekali menatap Yue. Jika dia bisa memerintahkan binatang ajaib itu, mungkin mereka masih bisa menghentikan musuh seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tapi dia tidak bisa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengandalkan medan untuk mencoba mengulur waktu. 1 jam adalah waktu yang sangat lama, dan di bawah pengaruh mantra Ahbao, pembangkit tenaga iblis ini tidak merasa lelah, mendorong maju setiap detik. Setiap langkah yang mereka ambil, beberapa darah dan organ internal binatang ajaib akan bertebaran di udara. Setelah penyegelan Ye Xiaolei dengan teknik ramalan hebat, bala bantuan dari binatang ajaib yang melonjak dari segala arah berkurang. Ini adalah berita buruk lainnya. Cair dengan tenang bergabung dengan sisi Long Haon, memberitahunya dengan suara rendah, haruskah ini dilakukan? Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Long Haon mengerti apa yang dia maksud, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, sekarang belum waktunya. Cair menunduk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Long Haon berbalik ke Han Yu, melakukan gerakan tangan padanya. Han Yu segera mengerti maksudnya, dan bergabung dengannya, mengucapkan mantra pelan-pelan. Sementara itu, Yating yang berada di belakang Long Haon juga mulai melantunkan mantra. Pada saat ini,
Kelompok 8 iblis secara bertahap menutup jarak antara puncak bukit. Tentu saja, saat mereka maju, serangan dari binatang ajaib menjadi lebih panik. Dengan munculnya bahaya yang dihadapi Yesia Olei, mereka tidak akan menyusut bahkan jika mereka harus mengorbankan hidup mereka sendiri. Mantel cahaya samar menyebar dari gunung, menyelimuti medan perang. Menjadi lembab oleh cahaya keemasan ini, luka yang diderita oleh binatang ajaib segera disembuhkan sampai batas tertentu, dan kekuatan mereka meningkat sampai batas tertentu. Segera, gelombang cahaya lain yang lebih intens ditaburkan, dan bahkan lebih banyak lagi binatang ajaib disembuhkan ke tingkat yang lebih besar. Dorongan dan pemulihan yang tiba-tiba ini membuat kelompok binatang ajaib menjadi lebih ganas, menghentikan serbuan kelompok 8 iblis. Kedua mantra ini secara alami berasal dari Long Haon dan Han Yu. Meskipun Long Haon tidak mampu menggunakan sihir penyembuhan skala besar, Yating bisa. Meskipun dia tidak bisa langsung menggunakan sihir sendiri, dia mengirimkan mantra ke Long Haon setelah menyelesaikan mantranya. Sejak mereka bertemu Yesia Olei, sepertinya mereka telah menjadi bagian dari surga ilusi, mendapatkan dukungan penuh dari Yesia Olei. Dalam keadaan ini, semua orang memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Long Haon berbalik, memanggil Chen Ying-er untuk bergabung dengannya dan menggumamkan sesuatu di telinganya. Setelah tetap lamban untuk waktu yang singkat, Chen Ying-er mengangguk sebagai jawaban. Tampilan dia memberi Long Haon tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Sima Xian dan Wang Yuanyuan sudah berada di kedua sisi Long Haon, bersiap dengan baik. Tampaknya musuh sekarang hanya berada pada jarak 100 meter, tetapi ini dapat ditutupi dalam beberapa langkah oleh pembangkit tenaga listrik. Mantra penyembuhan mulai memancar tak henti-hentinya dari gunung, dan binatang ajaib yang menerima efeknya tidak hanya pulih dari luka mereka, tetapi juga menjadi tenang dari keadaan ingar-bingar mereka. Bagi mereka, fakta bahwa sihir penyembuhan dilepaskan dari puncak gunung menyiratkan bahwa Yesia Olei baik-baik saja. Dan selama mereka bisa mempertahankan penilaian mereka sendiri, pembangkit tenaga listrik di depan mereka tidak perlu ditakuti. Long Haon memberitahu Yating, gunakan bahasa yang dapat mereka pahami untuk memberitahu mereka bahwa Yesia Olei hanya disegel sementara, dan akan membutuhkan waktu untuk membebaskan dirinya. Kita harus menunda musuh setidaknya selama 1 jam. Yating mengangguk ringan, terbang di depan Long Haon dan menggerutu beberapa kata. Di bawah pengaruh esensi cahaya, suaranya menyebar jauh. Mendengar suara Yating, kelompok binatang ajaib itu langsung meledak sangat marah. Fakta bahwa Yesia Olei telah disegel oleh musuh-musuh ini benar-benar memalukan bagi mereka. Tapi moral mereka langsung terangkat, dan didukung oleh mantra penyembuh dari gunung, serangan binatang ajaib menjadi lebih terkoordinasi. Bukannya Long Haon tidak berpikir untuk memerintahkan binatang ajaib ini dengan bantuan Yating, tetapi dalam keadaan ini jelas tidak akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini karena dia sama sekali tidak akrab dengan binatang ajaib ini, tidak tahu tentang spesialisasi mereka apalagi nama mereka. Jika dia benar-benar memerintahkan mereka, kelompok binatang ajaib mungkin akan menjadi lebih bingung. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah memberi binatang ajaib ini dukungan penyembuhan dan untuk meningkatkan moral mereka. Di sisi lain, Chen Ying-er pernah duduk di tanah, dengan babi kecil S1MC High Pronunciation Dul duduk di pangkuannya. Gadis dan binatang itu sepertinya sedang berkomunikasi tentang sesuatu, dan segera, Chen Ying-er mengeluarkan beberapa kristal ajaib besar, menempatkannya di depan S1MC High Pronunciation Dul. S1MC High Pronunciation Dul tampak agak terkejut, tetapi dengan cepat mengambil keputusan di bawah dorongan Chen Ying-er. Menonton kristal ajaib yang jelas berada di peringkat ke-7, dia menutup matanya. Zhang Fangfang juga bergabung dengan jajaran tabib, hanya saja, mantra penyembuhannya berbicara dengan jujur, jauh dari mencapai level Han Yu. Bagaimanapun, dia memiliki penyembuh khusus di timnya sendiri, dan tidak perlu memberikan banyak investasi untuk bidang penyembuhan sebagai ksatria penjaga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6, dan masih mampu melakukan teknik pemulihan besar yang sederhana. Meskipun mantra penyembuhan skala besar tidak asing baginya, yang ditargetkan tunggal tidak.
Serangkaian pemulihan hebatnya ditujukan pada binatang ajaib yang terluka parah, dan memberikan dukungan kepada binatang ajaib di samping penyembuhan skala besar Yating dan Hanyu. Dengan bantuan mereka serta berita bahwa Yesya Olei disegel, binatang ajaib secara paksa menahan 8 iblis yang menyerang. Secara khusus, kemampuan penyembuhan skala besar menjadi elemen ringan, efeknya tidak berbeda dari mantra ofensif di mata iblis. Meskipun tidak dapat menimbulkan luka nyata pada iblis-iblis ini, itu masih memiliki efek melemahkan mantra penguat Ahbao yang diuntungkan oleh semua sekutunya. Long Haon melirik ke langit, sebelum melihat Yesya Olei berikutnya, mengeraskan tekad dan tekad batinnya. Ini bukan pertama kalinya dia memimpin pertempuran yang bisa dikatakan mencapai skala perang, tapi kali ini jelas yang paling berbahaya. Jika kelompok 8 Ahbao mencapai mereka, akan sulit untuk mengatakan berapa lama mereka akan mampu melawan. Setidaknya untuk saat ini kekuatan mereka masih jauh dari genggaman mereka. Chapter 328 Nubuat 3. Namun, dengan begitu banyak binatang ajaib yang kuat, pihak mereka berhasil memblokir kekuatan utama musuh. 1 jam, yang mereka butuhkan hanyalah 1 jam. Dalam kedipan cahaya redup, Long Haon menunjukkan tatapan sedingin es, menatap langsung ke mata Ahbao. Penampilan mereka bentrok satu sama lain di udara, seolah menghasilkan kilauan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekuatan, Long Haon masih jauh dari setara dengan dia, tapi dia tidak kalah sedikit pun dengan dia dalam temperamen, dan khususnya, dalam hal kekuatan mental, Long Haon setara dengan pihak lain. Tatapan dingin Ahbao terkonsentrasi pada Long Haon, tapi dia sebenarnya jauh lebih terkejut daripada yang terakhir. Matanya terfokus pada kelompok Long Haon di atas gunung, yang tidak terhalang sedikit pun oleh binatang ajaib. Baginya, ini pasti konspirasi dari manusia. Fakta Long Haon berhasil membawa begitu banyak orang melalui Illusory Paradise sudah di atas harapannya, tapi dia melihat di atas bahwa kelompok Long Haon ini jelas dalam simbiosis sempurna dengan binatang ajaib dari Illusory Paradise. Tidak hanya mereka tidak diserang oleh binatang ajaib, tetapi malah mendapat dukungan mereka. Ini adalah alasan paling penting yang menyebabkan dia memaksa pembangkit tenaga listrik lain dari klan Bintang Iblis untuk menggunakan ramalan besar. Kedatangan kelompok Long Haon menyebabkan dia merasakan gelombang krisis yang intens. Jika Yesya Olei jatuh ke tangan mereka, semua upaya masa lalu mereka akan sia-sia. Untuk alasan ini, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan rekan yang sangat penting, dan menggunakan sumpah untuk itu. Pada saat itu, jarak mereka menuju puncak gunung menyusut, dan Ahbao memiliki pandangan yang sangat jelas tentang medan. Tampaknya kelompok Long Haon ini benar-benar tidak tahu pentingnya Yesya Olei, dan bahwa mereka hanya berdiri di sisinya. Satu-satunya tujuan mereka tampaknya adalah menghentikan mereka dan tidak lebih. Dengan penemuan ini, Ahbao akhirnya santai. Meskipun binatang ajaib di sekitar mereka banyak, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bisa menembus barisan mereka. Masih memiliki kesan mendalam dari luka yang ditinggalkan Long Haon padanya sehari sebelumnya, meskipun dia merasakan keinginan untuk membuatnya menyerah, dia masih membuat keputusan yang tepat pada saat yang genting. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, mengingat dia tidak pernah menderita luka selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa Long Haon adalah orang yang melakukan pelanggaran ini terhadapnya. Melihat ke puncak gunung, serangan Ahbao menjadi semakin kuat. Meskipun mereka melambat, kelompok mereka masih terus mendekati bukit. Yu Ye sesekali melihat ke puncak bukit ini. Jika seseorang bertanya siapa orang yang paling goyah di medan perang, itu pasti dia. Ketika dia melihat Long Haon mengambil bagian dalam pertempuran itu, dia merasakan perasaan yang kontras. Sebenarnya, apa yang paling dia inginkan adalah melihat kelompok Long Haon muncul sebagai pemenang. Jika kelompok Long Haon menang, tidak akan ada kerugian baginya, tetapi sebaliknya, bagaimana jika kelompok Long Haon dipaksa ke dalam kesulitan? Lalu, bukankah dia yang akhirnya dihukum karena itu? Gadis menakutkan itu, penuh dengan roh pembunuh, juga ada di sini, dan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Jika mereka benar-benar berhasil melewatinya, dan jika Ahbao menyelesaikan tujuannya, dia pasti akan mati.
Ini tidak akan berhasil, saya harus melakukan sesuatu. Orang dari klan bintang itu mengatakan bahwa ramalan besarnya hanya akan bertahan selama 1 jam. Saya harus membantu kelompok Long Haon untuk mengulur waktu. Pada titik pemikiran ini, pelanggaran Yuye dan perintahnya mulai kehilangan kekuatan secara bertahap. Bukan hanya itu, tapi dia melakukan kesalahan yang sangat kritis, nyaris membuat binatang ajaib yang kuat menerobos barisan mereka. Segera, seluruh formasi 8 setan mulai kacau sampai batas tertentu. Yuye jelas tahu bahwa dia tidak memiliki cara nyata untuk memblokir kemajuan pembangkit tenaga iblis, tetapi mengingat kecerdasannya, ini secara alami dilakukan dengan sengaja, sebagai upaya untuk memberitahu Long Haon bahwa dia melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Yuye, apa yang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dingin, berbalik dan menatapnya dengan ganas. Dengan cepat, cahaya hitam keunguan jatuh ke Yuye, menyebabkan auranya menjadi kuat. Kekuatan magisnya langsung pulih ke puncaknya. Terima kasih, Saudara Bao. Aku baik-baik saja. Tenanglah, Yuye memberitahunya sebagai penghargaan. Sejauh ini, hubungan antara Yuye dan Ah Bao sangat halus. Sebenarnya, dia awalnya tidak memiliki hubungan dengan saudara laki-laki Bao ini, tetapi karena beberapa kebetulan, meskipun dia biasanya tidak akan pernah bisa bertemu Ah Bao karena identitas rahasianya sebagai setengah manusia, dia menemukan dia sekali. Ah Bao juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi di antara banyak wanita iblis cantik yang diberikan untuk dia pilih, satu-satunya yang dia sukai adalah Yuye. Hanya saja masalah pernikahan di antara mereka berdua sama sekali tidak mungkin. Klan naga iblis sangat mendesak dalam hal kemurnian garis keturunan mereka, dan umumnya, hanya anggota dari klan yang sama yang dapat dipilih sebagai mitra. Bahkan jika orang luar diambil sebagai istri, dia tidak akan menjadi istri resmi. Jika Yuye hanyalah seorang gadis biasa, segalanya akan menjadi lebih baik dan dia hanya akan menjadi wanita Ah Bao. Tidak peduli dari klan mana dia berasal, ini hanya akan dianggap sebagai kehormatan besar, masalah yang mulia. Namun, ayah Yuye adalah dewa iblis bulan, yang kedua di antara semua dewa iblis. Mengingat posisinya sebagai putri yang paling dicintai dari dewa iblis bulan, bagaimana dia bisa menjadi selir belaka untuk Ah Bao? Dengan demikian, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat halus, dan Ah Bao berdebat keras tentang masalah ini dengan Kaisar Dewa Iblis berkali-kali secara pribadi. Mungkin itu adalah rasa haus akan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, tapi dia memiliki resolusi mutlak untuk mendapatkan hati Yuye, dan bahkan menyatakan keinginan mutlaknya untuk menjadikannya istri resminya. Karena alasan ini, Kaisar Dewa Iblis hampir melumpuhkannya dari hak warisan karena kemarahan yang berlebihan. Tapi sayangnya, Kaisar Dewa Iblis hanya memiliki satu putra ini, dan jika dia melakukan itu, tahta hanya mungkin diberikan kepada Leng Xiao. Sudah hampir 2 tahun mereka berdua, ayah dan anak, bertengkar karena masalah ini. Pertama kali Long Haon bertemu Yuye, Leng Xiao sebenarnya dikirim untuk membawa surat kepada Yuye dari kakaknya. Pertama-tama, kekuatan Ah Bao adalah hasil dari identitasnya sebagai putra mahkota naga iblis. Tidak hanya dia sangat kuat tetapi juga bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan sangat disukai oleh Kaisar Dewa Iblis. Melihat hubungan antara mereka berdua, sebagai seorang putra dan ayahnya, dihancurkan karena masalah pernikahan adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Kaisar Dewa Iblis. Meskipun bakat Leng Xiao juga signifikan, itu masih jauh dari Ah Bao, terutama karena Ah Bao mengungkapkan bakat seperti itu akhir-akhir ini selama bertahun-tahun, menampilkan ledakan bakat luar biasa yang berasal dari garis keturunannya sebagai naga iblis. Iblis berbeda dari manusia, ketika seorang penguasa manusia akan melihat putranya sendiri mendapatkan terlalu banyak kekuatan, dia pasti akan mencoba mengurangi kekuatan putra mahkota ini untuk memperdalam kekuasaannya sendiri. Tetapi iblis justru kebalikannya. Penguasa iblis manapun akan berharap melihat putranya sendiri menjadi lebih kuat sedini mungkin, dan yang terbaik baginya adalah melihat dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya demi status raja. Dengan demikian, Kaisar Dewa Iblis akhirnya dibujuk oleh putranya, dan, hari itu, untuk masalah pernikahan inilah dia datang untuk mencari Dewa Iblis bulan. Kesepakatan Kaisar Dewa Iblis itu sederhana.
Dia bisa membiarkan putranya memilih Yuye sebagai istri resmi, tetapi dalam kasus ini, putranya harus memilih dua wanita dari klannya sendiri sebagai selir, dan harus berjanji kepada semua anggota klannya bahwa penerus masa depannya akan dipilih. Prioritas di antara anak-anak selir ini. Mengingat betapa hebatnya posisi Kaisar Dewa Iblis di antara semua ras iblis, menjadi sedikit fleksibel seperti ini bukanlah masalah baginya. Bahkan jika beberapa tidak setuju, mereka akan ditekan oleh ayah dan anak, jadi masalah ini sudah bisa dikatakan sudah diperbaiki. Meskipun Kaisar Dewa Iblis dapat dikatakan telah mencapai persyaratan ini dengan putranya, langkah ini sebenarnya datang dengan dua keuntungan. Tidak hanya itu akan memuaskan keinginan putranya sendiri, tetapi pada saat yang sama itu akan semakin memperdalam hubungan antara Dewa Iblis Bulan dan dirinya sendiri, bahkan mengamankan posisinya sendiri sebagai penguasa. Karena perubahan ini, Ah Bao berhasil membawa Yuye untuk ikut serta dalam operasi ini. Jika tidak, mengingat kekuatan Yuye, Iblis secara alami lebih memilih individu yang lebih cocok daripada dia. Adapun Yuye, apakah dia benar-benar menyukai Ah Bao? Tidak peduli apakah itu untuk Kaisar Dewa Iblis atau Ah Bao, masalah ini adalah sesuatu yang pada dasarnya mereka berdua bahkan tidak pertimbangkan. Bahkan Dewa Iblis Bulan tidak memikirkan hal itu. Dari pendapat mereka, ini sama sekali bukan konsekuensi apapun, lagi pula, di antara semua iblis, apakah ada seseorang yang bisa dibandingkan dengan Ah Bao? Sebenarnya karena perasaan mendalam yang dimiliki Ah Bao terhadapnya, Yuye merasa tidak takut dan berani melakukan kesalahan kritis. Jika ini orang lain, mungkin Ah Bao akan menamparnya tanpa ragu, tapi karena itu dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyembuhkannya. Saudara Bao, Anda benar-benar memperlakukan saya dengan baik, tetapi saya bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa jatuh cinta pada Anda. Mungkin aku bisa menjadi istrimu, tapi sebenarnya aku tidak mencintaimu. Di hati saya, Anda lebih dari seorang kakak laki-laki, bukan seorang suami. Yuye diam-diam berpikir bahwa dia tidak bisa terus melakukan kesalahan selamanya, karena ini akan terlihat terlalu mencolok. Setelah dia kembali ke keadaan normalnya, kemajuan iblis terus berjalan sesuai. Namun, dapat juga dilihat pada saat itu bahwa setelah berjuang begitu lama, kelompok 8 iblis mulai lelah. Yuye menoleh untuk melihat ke arah gunung, memberikan pandangan sekilas ke Long Haon yang berdiri di sana. Long Haon saat ini hanya dengan satu pikiran menatap Ah Bao, bahkan tidak melirik Yuye. Melihatnya, mata Yuye mulai terlihat agak kabur. Dia juga tidak tahu tentang pikirannya sendiri tentang Long Haon, tapi dia setidaknya bisa yakin bahwa dalam hatinya sendiri, satria manusia muda ini muncul dalam frekuensi yang melampaui Ah Bao. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk saya pada akhirnya? Yuye diam-diam menghela nafas. Bahkan mengingat kecerdasannya, dia saat ini bingung. Long Haon tidak tahu bahwa Yuye tunduk pada perjuangan internal seperti itu, tetapi melihat penampilannya sebelumnya, dia secara alami memahami niatnya. Long Haon sudah memutuskan untuk tidak membiarkan gadis ini dikorbankan. Bahkan jika mereka harus dikalahkan pada akhirnya, dia tidak akan mengorbankan Yuye. Gadis ini sangat cerdas, memiliki aset seperti itu di dalam iblis sangat berharga. Cair juga melihat tampilan Yuye, tapi tatapannya ke arahnya menjadi lebih dingin. Ini karena dia kebetulan melihat beberapa kepahitan tersembunyi pada dirinya saat dia melihat Long Haon. Pada saat itu, dia bahkan memiliki dorongan instan untuk memicu pembatasan ditempatkan pada Yuye, dan membunuhnya. Dia hanya ancaman yang terlalu kuat. Dalam hal penampilan, Yuye tidak kalah sedikit pun dengan Cair, dan bahkan melebihi kedewasaannya. Chapter 329. Pilar Dewa Setan Pertama. Gadis-gadis paling memahami gadis-gadis lain, dan yang paling sensitif terhadap mereka adalah gadis-gadis lain. Saat itu, Cair merasa bahwa Yuye tidak memperlakukan Long Haon sebagai kenalan belaka. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak di Long Haon, perasaan itu masih membuatnya sangat gelisah. Tanpa sadar, dia mendekat ke Long Haon, dan pada saat itu, Long Haon kebetulan menoleh, "Cair, dengarkan aku. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda dilarang untuk memicu kekuatan kompor spiritual Anda,
Mengerti? Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, saya akan mengambil kesempatan saya dan menggunakan melodi abadi sambil membawa Yesia Olei. Cair berbalik, wajahnya tampak agak merah. Itu adalah hal yang baik bahwa dia mengenakan kerudungnya, membuat rasa malunya tidak terlihat. Apakah saya benar-benar merasa cemburu? Long Haon bertanya dengan sedikit terkejut. Cair, ada apa denganmu? Cair buru-buru menurunkan kepalanya. Saya baik-baik saja, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Percaya bahwa dia mengkhawatirkannya, Long Haon memeluknya erat-erat. Ayo lakukan yang terbaik. Tidak peduli bagaimana akhirnya, kita setidaknya harus mencoba yang terbaik untuk surga ilusi. Ya. Cair memberikan respon ringan, kecemburuan di dalam dirinya menghilang secara misterius. Betul sekali. Mengapa saya bahkan menjadi sangat tidak aman tanpa dasar apapun? Siapa yang akan bisa membawanya pergi dariku? Lagi pula dia satu-satunya orang bodohku. Di lapangan, pertempuran menjadi semakin sengit. Ketika Ah Bao mengetahui bahwa kekuatan rekan-rekannya mulai menurun, dia segera mengambil keputusan untuk menghentikan kemajuan mereka. Dengan cara ini, tekanan mereka tidak akan berkurang untuk beberapa waktu. Sementara itu, permata ungu hitam satu demi satu keluar dari dadanya, terbang menuju semua sekutunya. Permata ungu hitam ini sangat berguna untuk membantu iblis elit pulih. Setelah masing-masing dari mereka mengambil satu, pemulihan mereka segera dipercepat. Lin Xin membuka matanya lebar-lebar. Apakah itu pil iblis? Saya benar-benar ingin meminta seseorang untuk melakukan penelitian. Wang Yuanyuan memiliki reaksi yang tidak senang. Pergilah. Tidak ada yang menghentikanmu. Lin Xin mengungkapkan senyum main-main. Betapa tidak berperasaan darimu. Yuanyuan, kami adalah bagian dari kelompok yang sama. Bagaimana Anda bisa tega mengirim domba seperti saya ke sarang harimau? Wang Yuanyuan sedikit tersenyum kembali. Oke, jangan terus menyebarkan omong kosong. Mereka semakin dekat dan dekat, bersiap untuk pertempuran. Long Haon telah memunculkan perisai suci yang mulia bersama dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Setelah mengambil permata hitam keunguan itu, 8 iblis dengan jelas memulihkan kekuatan mereka sampai batas tertentu, dan meskipun serangan dari binatang ajaib masih sekuat sebelumnya, mereka juga mulai kelelahan, dan tidak sekuat dan sekuat sebelumnya. Sebelumnya lagi. Jumlah mereka terus turun juga. Tanpa Yesia Olei, tidak hanya mereka kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga dukungan dan rezeki mereka yang gigih. Menurut kecepatan mereka saat ini, Ah Bao akan memakan waktu paling lama 10 menit lagi. Itu untuk mengatakan bahwa kelompok Long Haon yang terdiri dari 8 orang perlu bertahan selama lebih dari setengah jam, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat optimis. Ringan menyentuh melodi abadi di lehernya, Long Haon menghela nafas diam-diam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar harus membuat pilihan ini. Tentu saja, ini adalah kartu truf terakhirnya, yang tidak akan dia ungkapkan kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Yesia Olei yang masih tampak terbungkus sampul oranye, Long Haon tiba-tiba teringat sesuatu yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya, saya ingin menjadi ksatria penjaga, karena saya ingin melindungi mereka yang berharga bagi saya. Memikirkan hal ini, wajah Long Haon jelas terlihat lebih santai. Ayo, karena sudah begini, datang saja padaku. Beberapa perintah mulai dikeluarkan darinya, dan semua orang dengan cepat mengatur dalam formasi. Chen Ying'er duduk tepat di depan Yesia Olei, bersama dengannya, dan dikelilingi oleh yang lain, melindungi mereka di tengah formasi. Babi kecil S1MCH Pronunciation Dul tampaknya tertidur, dan terlihat sangat tertidur. Long Haon adalah garda depan, diikuti oleh Shang Fang Fang sendiri diikuti oleh Han Yu. Ketiga ksatria itu tiba-tiba berdiri berjajar. Di kedua sisi Long Haon adalah Wang Yuanyuan dan Sima Xian, dan Cair menghilang secara bertahap di udara. Lin Xin berada di belakang, saat ini menggumamkan mantra. Karena ada kebutuhan akan mantra, dia jelas tidak menggunakan sihir ofensif. Setiap langkah yang diambil Ah Bao akan meninggalkan jejak yang dalam di perbukitan. Tubuhnya sudah berwarna-warni dari darah binatang ajaib, tetapi kedua matanya tampak sama penuhnya dengan kesuraman dan kekosongan seperti sebelumnya,
seolah-olah semua pembantaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saat kelelahan teman-temannya meningkat, permata hitam hanya membutuhkan waktu singkat untuk diterapkan, tetapi menambah beban Ah Bao. Tetap saja, kekuatan yang dia tunjukkan menjadi lebih menakutkan. Beberapa kerusakan muncul pada sisik di tubuhnya, lagi pula, itu bukan seolah-olah tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Namun, serangannya juga menjadi semakin ganas. Setelah mereka melewati setengah jalan ke puncak gunung, jumlah total binatang ajaib yang terbunuh di tangan orang-orang Ah Bao sudah melebihi totalnya sendiri. Mayat binatang ajaib terbang tanpa henti, dilemparkan olehnya ke udara. Dan pedang ajaib aneh itu sudah diambil, demi menghemat energi spiritual. Faktanya, meskipun Ah Bao belum benar-benar mencapai kekuatan langkah ke-9, energi spiritual internalnya masih melebihi 50.000 unit. Dalam keadaan konsumsi terus-menerus, lebih dari setengah dari total cadangannya habis. Tentu saja, ini karena mereka berada di surga ilusi. Di tempat ini, kelompok Long Haon memperoleh peningkatan beberapa kali lipat dalam pemulihan, sedangkan setan tidak bisa mendapatkan energi untuk mengisi, dan hanya bisa mengandalkan pil dan teknik untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Meski begitu, ini tidak menjadi tantangan baginya, masih dipenuhi dengan keyakinan untuk menang. Setelah pengorbanan dua rekan satu timnya, yang juga penerus klan Bintang dan klan Vien, dia harus berhasil apapun yang terjadi. Selama dia kembali bersama Yesia Olei, maka tidak peduli apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau dirinya sendiri, menjadi penguasa masa depan seluruh benua tidak akan menjadi masalah, atau bahkan jarak ke puncak bukit sudah mendekati 50 meter, dan kesuraman di mata Ah Bao berangsur-angsur terbentuk, dan di tubuhnya muncul aura khusus, seperti aura penuh cahaya yang dilepaskan oleh Long Haon. Aura ini benar-benar pantang menyerah. Saat mengidentifikasi target, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menempa jalan menuju itu, tanpa pernah meringkuk di depannya. Bahkan dengan kepalanya yang patah dan darah yang mengalir, kenyataan ini tidak akan berubah sama sekali. Makhluk yang tidak mampu, bahkan sebagai putra Kaisar Dewa Iblis, tidak mungkin bisa memerintah para iblis dan berhasil meraih kemuliaan Dewa Iblis pertama. Saat jarak semakin dekat, pada saat mereka akan mencapai puncak bukit, cahaya keemasan gelap tiba-tiba meletus. Esensi emas hitam itu benar-benar terlalu besar, pilar cahaya tebal yang membentang lebih dari 5 km jauhnya. Pada saat kemunculannya, seluruh cahaya di udara seketika berubah menjadi kegelapan, dan sesaat kemunculannya, seolah-olah matahari sedang padam. Pegunungan benar-benar diselimuti warna emas gelap ini, dan semua surga ilusi tampak menjadi emas gelap sekaligus. Perubahan mendadak seperti itu bahkan membawa kejutan ke wajah 8 pembangkit tenaga iblis dan juga binatang ajaib. Binatang ajaib baru saja dipenuhi dengan kejutan, tetapi serangan mereka masih secepat sebelumnya, tetapi ekspresi 8 pembangkit tenaga iblis itu berubah sepenuhnya. Bahkan Ah Bao yang teguh pendirian dan pantang menyerah tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur pada saat itu, benar-benar bingung melihat pemandangan ini. Pilar emas gelap itu dengan cepat menghubungkan langit dan bumi, dan sekelilingnya benar-benar hitam. Warna emas gelap yang dilepaskan darinya mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan surga, memenuhi dunia dengan cahayanya, membuat perubahan di atasnya tampak semakin berbeda. Itu memang sangat besar, sampai-sampai bahkan dari tempat yang jauh ini, penampilannya bisa dikenali. Di pilar besar emas yang sepenuhnya gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, seekor naga emas besar sedang merangkak di pilar cahaya yang besar ini. Ini jelas merupakan simbol dari penguasa tertinggi, Kaisar Dewa Iblis, pilar Dewa Iblis pertamanya. Yang mulia. Ini yang mulia. Yang mengucapkan kata-kata ini adalah iblis berbentuk naga bumi di sisi kiri Ah Bao. Dia tiba-tiba memiliki tampilan yang fanatik, dan hal yang sama berlaku untuk iblis yang sama di sisi kanan. Keduanya melangkah lebih jauh dengan melemparkan kepala mereka ke tanah, segera memberi hormat. Itu benar, bagi iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol mutlak. Dengan dia di sini, siapa yang mungkin bisa menyakiti mereka? Apa yang bisa dilakukan oleh binatang ajaib yang lemah ini? Bukan hanya mereka berdua yang merangkak ke tanah,
tetapi juga beruang dan pembangkit tenaga iblis berbentuk singa di kedua sisi Leng Xiao. Hanya Ah Bao, Leng Xiao, Yue dan gadis bermata merah berbaju merah itu yang tampak bingung dan penuh ketidakpastian. Pada saat keempat iblis ini akhirnya merangkak turun ke tanah, binatang ajaib yang dalam keadaan syok menerima perintah yang sangat sederhana dari Yating, dalam bahasa spiritual, untuk menyerang. Serangan dari binatang ajaib meletus sekali lagi, dan pada saat itu, karena 4 pembangkit tenaga iblis membungkuk, seluruh formasi mereka segera hancur. Bang! Seekor binatang ajaib yang menakutkan dengan bentuk gajah besar tiba-tiba mengangkat cakarnya, menginjak-injak dengan keras di belakang salah satu binatang ajaib berbentuk cacing tanah. Bahkan dengan energi spiritual eksternal yang begitu kuat, dalam kondisi kelelahan seperti itu, selain merasakan keterkejutan dari melihat pilar Dewa Iblis pertama, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bertahan. Suara tulang retak yang menusuk telinga bergema, dan pembangkit tenaga seperti naga bumi ini dadanya seluruhnya tertusuk dengan serangan injakan ini. Meskipun dia tidak berbentuk manusia, ini adalah bagian vitalnya. Pada saat itu, organ internalnya dibuat daging cincang, sehingga bahkan mantra penyembuhan peringkat terlarang tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya yang terbuka lebar, dan dia menggumamkan kata-kata terakhir, ini tidak mungkin. Yang mulia, kenapa? Buang milikmu, orang-orang. Pembangkit tenaga seperti cacing tanah lainnya sedikit lebih baik, karena Ah Bao menyelamatkannya pada saat yang genting. Itu bukan yang mulia Kaisar Iblis Dewa, tapi ilusi. Bersiaplah untuk pertempuran. Sayangnya, instruksinya tidak tepat waktu, dan meskipun dia melakukan tindakan penyelamatan ini tepat waktu, binatang ajaib di sekitarnya terlalu banyak. Pembangkit tenaga listrik berbentuk cacing tanah lainnya memiliki lengan dan kaki hancur, dan dada dan kepalanya juga mengalami pukulan berat, ia segera kehilangan kesadaran dari pukulan berat. Setan di belakang lebih baik saat Leng Xiao dan Yue bereaksi dengan cepat. Yue menggunakan mantra pertahanan pada waktu itu untuk melindungi beruang besar itu. Bukannya dia ingin menyelamatkannya secara khusus, tapi iblis tipe singa memiliki pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan tipe beruang, jadi menyelamatkannya tidak akan berguna. Hasilnya jelas, singa iblis dicabik-cabik oleh iblis, sedangkan beruang diselamatkan, tetapi kehilangan satu kaki saat beraksi, dan dengan serangan balik yang panik, Leng Xiao nyaris tidak berhasil menstabilkan posisinya. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, membidik kelompok 8 iblis. Bahkan putra Kaisar Dewa Iblis sendiri, Ah Bao, tidak bisa langsung bereaksi. Di puncak bukit, Zhang Fangfang tampak benar-benar kaget. Pada saat pilar cahaya keemasan yang dalam melonjak keluar, dia benar-benar terintimidasi, untuk tidak mengatakan apapun tentang iblis di bawah. Namun, pilar emas gelap itu segera menghilang menjadi ketiadaan. Kaisar Dewa Setan? Bahkan tidak ada bayangan dirinya. Babi kecil S1M Cahaya Pronunciation muncul di lengan Chen Ying-er dengan wajah lelah, segera tertidur lelap. Itu persis rencana Long Haon, agar S1M Cahaya Pronunciation meniru penampilan Kaisar Dewa Iblis untuk mengalihkan perhatian 8 pembangkit tenaga iblis. Tapi hasil akhir bahkan melebihi harapan Long Haon ini. S1M Cahaya Pronunciation akhirnya bisa dikatakan gagal menirunya, tetapi bahkan mencapai tiruan dari penampilan pilar Dewa Iblis yang menakutkan milik Kaisar Dewa Iblis adalah tugas yang terlalu sulit. Dibutuhkan 3 kristal magis dari peringkat ke-7, dan tiruannya hanya kasar, berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Faktanya, S1M Cahaya Pronunciation seharusnya hanya bisa meniru penampilan seseorang, bukan tekanan dan auranya, atau setidaknya begitulah dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun meski begitu, ini menghasilkan hasil yang bagus. Namun, pembangkit tenaga iblis masih diambil, dan ini persis karena posisi Kaisar Dewa Iblis yang terlalu agung untuk ras mereka. Itu berakhir dengan 2 orang tewas, dan 2 setan terluka parah, di antara satu yang terluka parah. Yang satu tidak sadarkan diri, tapi yang satunya lagi patah tangan. Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi seluruh kelompok iblis yang dipimpin oleh Ah Bao. Mereka awalnya telah maju dengan kecepatan konstan,
tetapi hanya butuh sesaat untuk menekan mereka sejauh itu. Pada titik ini, mereka tidak akan bisa terus maju, dan lebih jauh lagi. Serangan binatang ajaib menjadi semakin ganas, menyebabkan kelompok mereka sekarang tidak dapat melawan. Long Haon melihat dari awal sampai akhir pada Ah Bao, tapi dia tidak langsung menjadi optimis hanya karena situasi saat ini. Bahkan binatang buas yang terpojok akan terus bertarung, belum lagi putra mahkota iblis. Penampilan Ah Bao yang awalnya tidak ekspresif tiba-tiba menjadi sangat dalam. Setan yang akrab dengannya mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Penampilan tiruan dari Kaisar Dewa Iblis adalah aib bagi para iblis, belum lagi Ah Bao jelas tidak bisa menerima kerusakan yang terjadi di depan matanya. Pedang panjang berwarna ungu hitam muncul sekali lagi, tapi kali ini, pedang itu muncul langsung di tangan Ah Bao, sementara dia membawa sekutunya yang terluka di sisi lain. Namun, niat membunuhnya sekarang mencapai tingkat yang tidak terduga. Setiap serangannya sekarang mencapai tingkat puncak mendekati 10.000 unit energi spiritual, dengan keseluruhan energi spiritual eksternalnya pecah. Sisik di tubuhnya terus berkedip dalam cahaya. Dapat dikatakan bahwa Ah Bao berhasil menahan serangan dari sebagian besar binatang ajaib hanya dengan kekuatan individunya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan naga yang berkepanjangan, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba berubah sebagai tanggapan, dengan kecepatan tinggi. Chapter 330. Naga Iblis, bentuk nyata, I. Teriakan naga yang berkepanjangan mengguncang seluruh lapangan, disertai dengan serangkaian cahaya ungu tua yang tiba-tiba menyebar dari tubuh Ah Bao, memaksa serangan dari binatang ajaib di sekitarnya untuk segera berhenti, sementara mengisi mereka dalam keadaan ketakutan sementara, menyebabkan mereka mundur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 5 iblis yang tersisa yang masih memiliki kekuatan bertarung berkumpul bersama, dan dengan teriakan naga lain yang terdengar bersamaan dengan Ah Bao, datang dari Leng Xiao. Warna hitam pekat menyebar dari mereka, dan pada saat ini dapat dilihat perbedaan yang jelas dalam kultivasi mereka. Hitam keunguan yang dilepaskan dari tubuh Ah Bao tampak jauh lebih kaya daripada Leng Xiao. Pedang hitam keunguan itu melayang dari tangan Ah Bao saat seluruh tubuhnya bermetamorfosis, sisiknya membesar, dan menebal. Awalnya tiraninya hanya mendapatkan lebih banyak substansi. Meskipun energi spiritual internalnya tidak terlihat meningkat, dia masih memberikan rasa bahaya yang kuat kepada semua orang. Sayap besar terbentang dari punggungnya, keempat cakarnya menempel di tanah, saat penampilannya yang agung dan mengerikan mendarat di tengah-tengah gunung. Melihat ke langit sambil menggemakan seruan naga, tubuh Ah Bao mengembang sekali lagi, dan dari kepala hingga ekor, kini mencapai ukuran lebih dari 10 meter. Yu Ye sedikit melihat ke bawah, sehingga tidak ada yang melihat kilatan kebencian melintas di matanya. Baginya, tidak peduli seberapa kuat Ah Bao, dan seberapa tinggi posisinya di dalam iblis, pada akhirnya dia tetaplah naga iblis yang sebenarnya. Dan itu untuk mengatakan bahwa dirinya saat ini adalah dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, Yu Ye menganggap dirinya sebagai manusia, klan bulan juga sangat dekat dengan manusia dalam hal fisik. Ini terlebih lagi dalam kasusnya yang membawa darah manusia, dan menyimpan kebencian jauh di lubuk hati terhadap sebagian besar iblis. Beberapa saat sebelumnya, Ah Bao memberi perintah kepada penerus dari klan bintang itu untuk menggunakan ramalan hebat. Kesan aslinya adalah jika suatu hari Ah Bao menghadapi situasi yang mengancam, bahkan dirinya sebagai istrinya akan dibuang dengan cara yang sama. Bagi iblis yang hanya memikirkan manfaat, ini sangat mungkin. Tapi apakah dia benar-benar akan melakukan hal yang sama dengan istrinya sendiri? Gadis-gadis selalu memiliki cara berpikir yang berbeda, dan dalam pertempuran yang begitu intens, Yu Ye memiliki pertarungan batin yang liar. Dan pikiran-pikiran ini terus mengalir dalam dirinya seperti bambu musim semi setelah hujan, dan kemudian mengangkat kepalanya lagi, melihat lebih sungguh-sungguh ke arah seseorang di puncak bukit. Perubahan terjadi dengan cepat di tengah bukit, dan meskipun tingginya 10 meter, naga iblis tidak selalu memiliki keunggulan melawan binatang ajaib di sekitarnya, tetapi kekuatan aslinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh binatang ajaib biasa dari peringkat ke-7 atau ke-8. Mungkin membandingkan dengan
Secara khusus, dorongan yang mereka terima dari Ye Xiaolei akhirnya mulai menghilang seiring waktu. Dengan teriakan naga dari Ah Bao, pedang emas gelap hitam keunguan tiba-tiba menghilang, langsung jatuh ke dahinya dan mengambil bentuk tanduk hitam panjang keunguan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia mengeluarkan napas hitam keunguan ke depan. Dengan ledakan keras dihasilkan, secara paksa mengirim setidaknya 3 binatang ajaib besar terbang ke langit, sebelum benar-benar hancur menjadi tidak ada, seolah-olah meleleh seketika. Setelah dia menghembuskan nafas ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa tanduk di kepala Ah Bao menyala seperti api hitam. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba dengan tergesa-gesa menuju puncak bukit. Dalam sekejap dia mengepakkan sayapnya, dia menatap Yue ke bawah, mengangguk padanya. Yue jelas mengerti maksudnya, berteriak keras, "Hati-hati!" Kedua kata ini benar-benar menyenangkan di telinga Ah Bao. Bahkan terjebak dalam pengepungan, melihat kekhawatiran orang yang dicintainya membuat semangat juangnya semakin membara. Namun panggilan ini tidak terlihat dengan cara yang sama dari telinga Long Haon, karena Ah Bao yang punggungnya menghadap Yue tidak melihat bahwa saat dia meneriakkan ini, tatapannya benar-benar diarahkan ke Long Haon. Ah Bao meletus dengan peningkatan kekuatan lebih lanjut setelah mengungkapkan tubuh aslinya, seolah-olah kembali ke puncak aslinya. Tidak hanya itu, tetapi energi spiritual eksternal sekarang mencapai puncak tertingginya. Meskipun energi spiritual internalnya masih mencapai 10.000 unit, kekuatan fisiknya sekarang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan bentuk manusianya. Ketika binatang ajaib yang menghalangi jalannya bentrok dengannya, mereka langsung hancur berkeping-keping, dan tanduk di dahinya sangat keras. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haon dengan tenang menginjak tanah, menimbulkan kabut tipis yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Itu tepatnya menyimpan kekuatan. Bukan hanya dia, tetapi kabut cahaya serupa juga muncul di bawah tubuh Han Yu dan Wang Yuanyuan. Untuk panggilan jarak dekat, baik itu seorang pejuang atau ksatria, kemampuan menyimpan power muncul mungkin dari penggunaan yang sangat sedikit, tetapi di tangan Long Haon, itu bisa menghasilkan strategi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sima Xian sedikit mundur, tidak menyimpan kekuatan apapun, tetapi bola cahaya energi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Nyanyian Lin Xin terus berlanjut sejak saat itu, tidak berhenti sama sekali, dan benar-benar terus berlanjut. Dari sini, tingkat kesulitan mantra ini bisa terlihat dengan jelas. Dahinya sudah basah oleh keringat. Baru saja menembus langkah ke-6, mantra ini benar-benar menantang baginya untuk digunakan. Sementara masih tidak ada jejak cair, mantra Chen Ying Er dimulai, kedua tangannya memegang bola kristal saat gerbang pemanggilan makhluk mulai terbuka. Kedelapan dari mereka semua memiliki spesialisasi mereka, tetapi mereka sekarang semua fokus pada bagian terkuat mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan serangan musuh. Zhang Fangfang juga menatap dengan penuh perhatian. Meskipun dia mampu menggunakan kekuatan penyimpanan juga, dia sebenarnya tidak menggunakannya, tetapi berdiri di sana dengan tenang, menatap binatang ajaib yang dibantai dengan panik di depan Ah Bao. Dalam keadaan yang sangat istimewa, tubuhnya dengan cepat tertutup cairan, dan di tangan kirinya, perisainya jelas terlihat transparan. Ini adalah tubuh cemerlang, simbol ksatria langkah ke-7. Meskipun Zhang Fangfang belum mencapai kekuatan langkah ke-7, berada di puncak langkah ke-6, dia bisa mengandalkan kendalinya atas energi spiritualnya untuk hampir tidak menggunakan kemampuan ksatria yang kuat ini. Lebih dekat, Ah Bao semakin dekat dan dekat. Setelah kembali ke bentuk aslinya, semua binatang ajaib yang hadir sekarang tidak dapat menghentikan kemajuannya. Semua orang tahu tentang tekanan besar yang keluar darinya, tetapi tidak ada yang ragu-ragu, mengetahui bahwa kelompok mereka akan dikalahkan begitu dia berhasil menangkap Ye Xiaolei. Mata naga hitam keunguan Ah Bao penuh dengan rasa dingin dan amarah yang tak ada habisnya. Tekanan yang dia tanggung jauh melebihi Long Haon. Di belakangnya, baik Yue dan Leng Xiao pasti tidak akan menyerah. Setelah kehilangan begitu banyak sekutu mereka, jika mereka tidak membawa Ye Xiaolei kembali, reputasi mereka pasti akan mendapat pukulan besar, dan ayah mereka pasti akan menghukum mereka dengan berat. Dalam keadaan seperti ini, Ah Bao sudah tidak punya pilihan lain yang mungkin, dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga, percaya pada kekuatannya sendiri.
Bagaimana mungkin manusia biasa dari kelompok Longhaon bisa menghentikannya? Ini benar-benar mustahil. Sekarang, tidak ada pikiran balas dendam yang muncul di kepalanya, satu-satunya targetnya adalah Yesia Olei. Akhirnya, ketika jaraknya ke puncak bukit mendekati 5 meter, suara napasnya sudah bisa didengar oleh Longhaon. Begitu dia mengangkat kepalanya, itu kebetulan bersentuhan dengan Longhaon. Kabut emas ini adalah sesuatu yang Ah Bao ketahui dengan jelas, dan dia tahu apa yang dilakukan manusia ini. Tapi meski begitu, apa yang begitu mengerikan tentang itu? Setelah dia melewati begitu banyak kesulitan, bagaimana dia bisa kekurangan apapun untuk melewati perlawanan terakhir ini? Bang! Api hitam keunguan dari tanduk di dahi Ah Bao menyebar luas ke seluruh tubuhnya, menyelimuti seluruhnya dalam api. Ini adalah skill khas dari klan naga iblis, Deviant C. Mengandalkan kemampuan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat. Meskipun aturan surga ilusi masih sangat menekannya, pada saat api hitam keunguan ini menyebar, tubuhnya menghasilkan tikungan keras di sekelilingnya, sebenarnya untuk sementara melindunginya dari peraturan surga ilusi untuk waktu yang singkat. Kali ini tentu saja tidak akan berlangsung terlalu lama, tetapi baginya, ini sudah cukup. Cahaya hitam keunguan yang mengerikan yang tiba-tiba mengelilinginya mengibaskan semua binatang ajaib yang menuju ke arahnya sekaligus, dan dengan kepakan sayapnya yang lain, dia menghadapi Longhaon tanpa rasa takut. Longhaon telah menunggu sangat lama untuk ini. Di punggungnya, suara Yating sebenarnya terdengar agak kasar karena tekanan yang dia berikan pada mantranya. Cahaya keemasan di tubuh Longhaon akhirnya mengembun untuk membentuk sepasang sayap spiritual, membiarkan dia muncul secara harfiah sebagai Scion of Light. Mencengkeram pegangan Blue Rain, Hibiscus of Light di kedua tangannya dan dengan kuat memusatkan energinya pada kaki kanannya, Longhaon melakukan gerakan hacking ke arah Ah Bao yang terbang ke arahnya. Pukulan ini sangat mendalam, diluncurkan saat cahaya berkedip di seluruh tubuh Longhaon. Seluruh keberadaannya memasuki keadaan yang dekat dengan makhluk spiritual. Pada saat ini, itu tampak benar-benar tanpa ancaman dan kosong dari kekuatan, tetapi dalam sekejap serangan itu dilepaskan, semua cahaya di sekitarnya tampak semakin dalam, seolah-olah semua esensi cahaya di sekitarnya diserap dalam serangannya. Pada saat serangan ini, tampaknya satu-satunya entitas emas yang tersisa adalah tubuhnya. Di udara, cahaya keemasan samar menyebar dari langit, menerangi tubuh Longhaon, dan di dahinya, 9 pola ungu muncul terlihat, tetapi menjadi benar-benar keemasan sepersekian detik kemudian. Serangan Longhaon ini tidak hanya berisi semua kekuatannya, tetapi juga keseluruhan pemahamannya. Menghadapi tekanan yang begitu besar, Longhaon memasuki keadaan yang luar biasa. Serangan sederhana ini tampaknya melampaui keseluruhan batasan yang ditempatkan di surga ilusi. Pam. Blue Rain, Hibiscus of Light bertabrakan dengan tanduk harga kekaisaran dari naga iblis, Ah Bao, tampaknya membuat udara terhenti, dan semua serangan di sekitarnya dari binatang ajaib dan orang-orang tampaknya berhenti tepat pada saat itu. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.